Moderasi Islam adalah wacana yang belakangan digaungkan atau dikembangkan kembali. Fenomena ekstremisme berdasar agama menjadi salah satu penyebabnya. Moderasi bukan persoalan baru bagi Islam di Indonesia, tetapi dalam catatan sejarah merupakan peran 9 tokoh Islam yang dikenal sebagai Wali Songo. Bukan hanya karena menjadi penyebar agama Islam pada masanya, mereka juga dikenal karena sikap yang moderat. Islam yang membangun resiliensi atau daya tahan umatnya dari golongan gerakan ekstremisme. Salah satu modal penting untuk mendukungnya adalah sikap keberagaman berdasarkan nilai-nilai masyarakat asli Indonesia. Pilihan sikap Wali Songo ketika menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah contoh nyata yang bisa diadopsi atau diambil. Apa yang diajarkan Wali Songo berdampak sampai saat ini, karena di Indonesia tidak ada luka warisan antar generasi sampai dampak dari penyebaran agama. Cara-cara moderat yang dilakukan para wali terbukti ampuh menyebarkan Islam secara damai. Kecenderungan masih adanya kesalahpahaman yang memaknai moderasi sebagai upaya mengajak umat beragama menjauh dari ajarannya. Moderasi melahirkan sikap toleransi, tetapi sikap ini dinilai membuat orang tidak serius, tidak teguh, dan tidak bersungguh-sungguh dalam beragama. Orang moderat yang toleran juga dipandang tidak peduli terhadap komunitas beragama dan terhadap simbol-simbol keagamaan. Padahal moderasi berlaku pada sikap dan cara, bukan terhadap agama itu sendiri. Jadi, moderasi agama adalah upaya kita bersama untuk bagaimana membuat moderat. Moderat dalam artian tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim dalam beragama. Jadi yang dimoderasi itu cara kita beragama, bukan agamanya itu sendiri. Moderasi bermakna mengambil posisi di tengah, tidak ekstrem kanan dan kiri. Kelompok kanan akan cenderung mengarah pada ekstremisme, sedangkan di kiri mendekati liberal yang serba permisif. Moderat bermakna di antara keduanya tidak hanya melawan ekstremisme, tetapi juga mereka yang terlalu liberal. Pokok bahasan dari moderasi beragama sebenarnya berasal dari ajaran yang diajarkan Wali Songo di Indonesia pada umumnya dan Tanah Jawa lingkup khususnya. Wali Songo merupakan waliullah atau wali-wali Allah yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Jawa. Orang Jawa menyebutnya cikal bakal Tanah Jawa sesuai dengan namanya Wali Songo, yaitu wali yang terdiri dari 9 orang yang tersebar di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Meskipun begitu, ke-9 wali tersebut masih saling berkesinambungan. Maksudnya di sini masih ada nasab-nasab atau hubungan menantu atau mertua yang menjadikan Wali Songo itu menjadi satu kesatuan. Ajaran Islam yang diajarkan oleh ke-9 wali tersebut yaitu dengan sedikit demi sedikit atau bertahap, tidak dilakukan secara instan ataupun mendadak. Konsep Islam wasatiyah atau moderasi beragama dilakukan oleh Wali Songo dengan tujuan mempermudah menyebarluaskan ajaran Islam dan agama Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Selain itu, agar masyarakat mengenal agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, yang mana tidak membedakan agama, ras, warna kulit, suku, bangsa, dan nasab atau keturunan. Dalam agama Islam, semua rata, tidak ada yang membedakan terkecuali takwa dari tiap-tiap orang Islam itu sendiri.
Moderasi beragama sudah ada sejak zaman wali. Hal ini dapat diketahui melalui arsitektur Masjid Al-Aqsa yang berada di daerah Kudus, di mana masjid ini terdapat menara yang memiliki bentuk seperti tempat ibadah orang Hindu. Selain itu, ketika Sunan Ja'far Shadiq menyebarkan agama Islam di Kudus, masyarakat Kudus masih banyak menjadi pemeluk agama Hindu. Untuk menghormati pemeluk agama Hindu yang mendewakan sapi atau memiliki kepercayaan tidak boleh menyembelih sapi, maka umat Islam di Kudus pun tidak menyembelih sapi hingga saat ini. Dengan adanya moderasi beragama yang dikaitkan dengan ajaran Wali Songo, negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini dapat tetap utuh dan bersatu meskipun banyak perbedaan, baik itu agama, ras, suku, warna kulit, kepercayaan, tempat ibadah, dan lain sebagainya yang ada di antara kita. Namun, kita tetap mengutamakan utuhnya negara tercinta kita, Indonesia. Kita perlu belajar kepada para wali songo yang mengajarkan Islam pada masyarakat Nusantara. Disadari betul oleh para wali itu bahwa masyarakat Nusantara sudah memiliki kebudayaan sendiri. Islam tidak pernah datang di suatu wilayah yang kosong budaya. Islam datang di Nusantara di saat masyarakat ini sudah memiliki kebudayaan sendiri. Maka para wali itu tidak menihilkan kebudayaan Nusantara. Para waliullah melakukan adaptasi diri dengan sangat elegan, penuh dengan kesadaran dan keyakinan bahwa Islamisasi di Nusantara hanya bisa dilakukan dengan cara-cara adaptasi kreatif dalam menghadapi masyarakat dan kebudayaan. Itulah sebabnya para waliullah beradaptasi dengan cerdas untuk bisa mengislamkan masyarakat Nusantara dengan cara yang sesuai dengan kebudayaannya. Tidak dilawan dengan secara total, tetapi diambil mana yang relevan dengan ajaran Islam dan secara pelan tetapi pasti dibuang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka kemudian muncullah tradisi Islam lokal, sebuah proses kolaborasi ajaran Islam dengan tradisi lokal melalui penggolongan sosial dan ruang budaya, sehingga terbentuk budaya atau tradisi Islam lokal. Para waliullah itu menggunakan konsep Hangajawi atau menjadi orang Jawa dan bukan Hangarabi atau menjadi orang Arab. Para waliullah itu adalah Sayyid atau keturunan Rasulullah SAW. Mereka ini justru mengajarkan konsep Hangajawi dan bukan Hangarabi. Para wali dengan sangat arif justru memasuki relung dalam kebudayaan Jawa dan dari dalam melakukan perubahan secara gradual dan sistematis untuk mengubah kebudayaan tersebut dan menyelaraskan dengan ajaran Islam.